Selamat datang kembali di channel ini. Untuk kalian yang baru aja mampir, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe, karena itu dapat membantu perkembangan channel ini. Hai guys, selamat datang kembali di channel ini, dan kali ini saya bakal nge-share sesuatu untuk kalian yang baru aja membeli action cam dengan brand DJI, atau yang kita sebut dengan DJI Osmo Action. Oke. Jadi kita setelah membeli dari Tokopedia dan kita mendapatkan bonus charger kit ini, kita dapat sedikit masalah ya. Kenapa? Karena docknya itu nggak diberikan secara cuma-cuma adapter chargernya. Dan di sini letak permasalahannya guys. Jadi kita harus menyesuaikan dengan inputan voltase dan juga ampernya untuk memungsikan dock ini secara maksimal. Kenapa saya bilang tidak maksimal? Karena ketika kita menggunakan adapter charger yang tidak spek, itu nanti bakalan bermasalah ketika kita melakukan pengecasan. Jadi ada warna kuning di bagian LED-nya ini bakal warna kuning. Itu menandakan kalau dia itu tidak melakukan pengecasan guys, atau itu artinya adalah mengantri. Oke, jadi seperti itu. Jadi chargernya ini, kalau misalkan kita cas bersamaan 3 unit baterainya ini, itu nggak kita harus memilih adapter charge yang sesuai agar adapter ini docknya ini bisa berfungsi dengan baik ya, sesuai dengan yang diharapkan. Dan ternyata fungsi dari dock ini pun tidak hanya untuk charging saja, kita juga bisa menggunakannya untuk memeriksa level-level baterai yang ada di setiap baterai kita ini. Jadi nanti penandanya itu adalah dengan warna LED yang ada di adapter dock ini. Oke. Jadi sebenarnya wajib banget kita membaca manual book ini agar kita tahu cara penggunaan dan cara kegunaannya charger dock charger ini guys. Jadi biar kita nggak heran kalau misalkan ada keanehan. Yang pertama, dia misalkan LED-nya off, itu berarti baterainya di bawah level 3%. Kemudian ketika blink satu kali berwarna hijau, itu menandakan kalau dia 3% sampai 25%. Kemudian ketika blink greennya dua kali berkedip, itu menandakan bahwa baterai kita 25% sampai 50%. Kemudian ketika blink 3 kali berwarna hijau, itu menandakan 75% sampai 98%. Dan ketika dia solid warna green, jadi LED-nya itu warna green terus, warna hijau aja, itu menandakan kalau baterai kita di atas 98% atau 100%. Jadi itu menandakan pengecasannya sudah penuh guys. Nah di sini nih sebenarnya sudah diinfokan di manual booknya, entah kenapa di YouTube luar negeri itu banyak sekali yang membuat video kalau charger dock ini bermasalah guys. Jadi saya penasaran dan saya cari tahu. Saya membaca semua spek-speknya dan juga manual booknya ini, ternyata jawabannya itu ada di sini guys. Jadi kalau misalkan dia berwarna yellow, solid yellow, atau dia betul-betul kuning aja, dan itu menandakan tidak ada pengecasan guys. Jadi seperti ini guys. Jadi solid yellow itu menandakan baterai is quite to be charged and the battery level is more than 0%. Nah di sini kalau saya artikan, baterainya ini mengantri untuk dicas dan baterai levelnya ini lebih dari 0%. Nah, di sini kita tahu nih kalau misalkan 0% itu lebihnya ya kita tahunya 1 sampai 100 ya di atasnya. Tapi kalau misalkan seperti itu nggak mungkin dong warnanya kuning. Seharusnya kan dia berwarna hijau gitu kan. Atau paling tidak dia bling-bling menandakan jumlah presentasinya. Nah, di sini maksudnya mungkin less more atau is more than zero-nya ini itu maksudnya di bawah 0% ya, atau baterainya sedang bermasalah guys. Jadi di sini ada juga yang menandakan kalau misalkan blink red quickly, jadi dia tuh bakal blink warna merah dan cepat, itu menandakan kalau baterai is abnormal due to overheating or not being properly connected. Jadi menandakan kemungkinan besar baterainya itu bermasalah, kalau enggak mungkin docknya bermasalah atau mungkin konektivitasnya yang bermasalah. Jadi seperti itu guys. Nah kemarin waktu saya ngecas pakai adapter Samsung ini, jadi saya nemuin ada blink merah sekali, kemudian lanjut ke blink hijau berkedip, dan kemudian berubah menjadi warna kuning.
Nah, itu menandakan kalau misalkan ada permasalahan ya di inputan, mungkin powernya ya, power yang masuk ke dalam dock ini. Nah, setelah itu saya baca-baca deh. Ternyata di Samsung saya ini, mungkin kelihatan nggak ya? Nah, di Samsung ini, saya bacakan aja. Outputnya itu 9 volt 1,67 ampere atau 5 volt 2 ampere. Sementara yang diminta di bagian dock ini, di inputan dock ini, kelihatan nggak ya? Nah, di sini tuh diminta inputannya itu minimal 5 volt 3 ampere guys, dan atau 9 volt 2 ampere atau 12 volt 1,5 ampere. Jadi dari speknya aja kita bisa lihat di sini ini nggak cocok ya Samsung Tab S5e nya S5e saya. Jadi nggak cocok di sini output dari baterai ini charge adapter ini nggak spek dengan inputan yang ada di charging dock ini. Jadi 9 volt 1,67 ampere doang yang dikeluarin dari adapter ini, sementara dia membutuhkan 9 volt 2 ampere, jadi kurang guys. Dan untuk 5 voltnya sendiri yang dikeluarkan dari adapter ini adalah 5 volt 2 ampere, sementara di sini dibutuhkan 5 volt 3 ampere. Jadi pasti bakal masalah guys. Nah, di sini saya ngeliat ternyata saya punya charger dari Vivo. Jadi di HP Vivo ini saya juga agak kaget ya ngeliat ini, ternyata speknya lebih tinggi daripada Samsung Tab saya. Dan di sini terlihat 5 volt 2 ampere, memang nggak spek di situ. Namun di sini kita lihat atau 9 volt 2 ampere. Nah, di charging dock ini di sini tertera bahwa 9 volt 2 ampere itu bisa guys. Jadi kemarin saya coba dan ternyata hasilnya bisa. Saya pasang 3 baterai pun ternyata semuanya bisa ngecas dan disesuaikan dengan antrian. Tetap ada antrian kemarin tuh. Jadi setelah antrian beberapa detik, kemudian langsung semuanya berjalan guys. Jadi kalau di manual booknya ini kita lihat mengatakan kalau the Osmo Action Charging Hub ini dapat mengecas 3 baterai sekaligus untuk Osmo Action-nya. Ketika kita menggunakan DJI USB adapter, kemudian di charging hub can charge the 2 batteries with higher battery level simultaneously first. Jadi charging hub charge-nya ini bisa mengecas 2 baterai dengan level baterai yang tertinggi dulu. Kemudian ini bisa selama 130 menit sampai full dengan 3 baterainya. Jadi butuh waktu 130 menit untuk 3 baterai ini untuk full. Jadi dia ngutamain dulu 2 baterai yang level baterainya paling tinggi. Ketika salah satunya mungkin sudah mendekati penuh atau penuh, barulah level yang ketiga ini, baterai yang ketiga ini yang di charge sama dia. Nah, di sini juga mengatakan kalau kita tunjukin aja ya. Kalau charging dock ini bisa kita gunakan untuk melihat jumlah presentasi baterai Osmo Action kita ini guys. Jadi caranya gampang, kita tinggal pasang aja 3 baterai di sini. Kita sesuaikan. Oke, jadi ketiganya udah terpasang ya. Kita pasang seperti ini. Dan sekarang kita tekan bagian switch depan ini sekali ya, sedetik aja. Kemudian kita lihat LED-nya guys. Teman-teman bisa lihat LED-nya. Perhatikan jumlah bit-nya. Nah, teman-teman bisa lihat tadi jumlah bit-nya seperti apa. Oke, kita lihat dulu. Yang ini 1, yang ini 3. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Oh, sorry. Jadi ini ada 4 bit. Yang ini hanya 1. Nah, tadi sore kita udah gunakan baterai yang 1 ini, jadi wajar aja kalau ini berkurang dibandingkan 2 baterai ini. Nah, 2 baterai ini bisa blink 4 kali, blink warna hijau 4 kali, berarti dia mengindikasikan kalau jumlah baterainya itu di atas 98% sesuai dengan yang ada di manual book ini guys.
dan ini hanya blink sekali, berarti dia sedang berada di level 3% sampai 25% guys. So ini bakal berguna banget kalau kita bawa kemana-mana. Jadi untuk mengetahui level baterainya ini, kita tinggal pasang di docknya ini aja, kemudian kita tekan bagian switch ini selama sedetik, lalu kita lihat jumlah blink yang ada di sini. Simple. Oke, langsung saya tunjukkan apa yang saya maksud kemarin kalau misalkan dia nggak support seperti apa. Jadi ini saya pasang pertama di adapter Samsung S5i nya, Type S5i. Jadi ini charger Type ya. Kita langsung pasang bagian USB Type C nya. Dan sini saya butuh power. Oke. Dan itu udah terpasang powernya. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada blink yang sedang menyala di docknya. Nah, ini adalah blink normal ya ketika kita nyalakan pertama. Kemudian kita pasang unit baterainya guys. Kita lihat apa yang terjadi ya ketika dia tidak support. Jadi kita langsung pasang aja ketiganya. Oke, sekarang teman-teman ngelihat kondisinya kayak gini guys. Kelihatan nggak ya perbedaan warnanya? Jadi di sini kuning, sebelah sini kuning, dan hanya satu yang ngecas, hanya satu yang ngeblink hijau guys. Itu menandakan kalau adapter charger kita ini nggak aspek guys. Jadi kondisinya seperti ini kalau kita menggunakan adapter yang nggak aspek. Oke. Sekarang kita ganti adapter chargernya, kita cabut dulu. Kita ganti sekarang menggunakan Vivo. Nah, ini Vivo guys. Jadi ini bukan endorse ya. Nah, sekarang kondisi baterainya seperti ini guys. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dua baterai yang sedang blink warna hijau. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Oke, kelihatan nggak? Sekarang semuanya jadi blink warna hijau. Tadinya yang pertama tuh bagian dua ini adalah blink warna hijau dan di sini blink warna kuning. Itu menandakan kalau blink yang sebelah sini warna kuning ini sedang mengantri menunggu baterai yang ini dicas. Namun di sini karena mereka penuh, sudah berapa persen tadi ya? 4 bit, berarti 98% ke atas. Dan itu dianggap sudah penuh, sudah mendekati penuh, dan bagian ketiga ini sudah bisa di-charge guys. Nah, kayak gini. Jadi charger dari Vivo ini sangat spek sekali untuk dipakai di dock DJI ini guys. So, jadi masalahnya terpecahkan yang ada di YouTube sebelah. Kemudian satu tips lagi yang ada di sini, mungkin dapat membantu teman-teman juga sebagai your information. Jadi teman-teman bisa lihat bagian sini, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Nah, di bagian bawah sini guys, aku ngeliat layar aja ya, buat mastiin posisi tangan ini benar. Di bagian bawah sini itu ada gambar baterai, dan gambar baterainya itu disimbolkan gambar baterai yang penuh. Kemudian di bagian sebelah sini itu adalah gambar baterai yang sedang kosong atau tidak penuh. Nah, di sini kita bisa menggunakan bagian ini, marking ini. Jadi kita anggap aja ini marking. Di sini kita marking sebagai level full, dan di sini bagian yang low baterai. Nah, di sini kita sesuaikan bagian ujung ini. Kita sesuaikan dengan posisinya. Ketika kondisi baterai kita ini sedang low, kita taruh di bagian sini guys. Jadi kita bisa membedakan ketiga baterai ini. Ketika kita buka dari baterai case-nya, kita bisa tahu kalau misalkan baterai ini ternyata lagi lowbat dan perlu dicas. Jadi gampang banget untuk membedakan posisinya. Dan di bagian yang baterai yang penuh, kita tinggal pasang di bagian sebelah sini guys. Jadi kita lihat di sini bakal ada perbedaan, kelihatan nggak? Perbedaan posisi, dan itu menandakan kondisi dari baterai kita ini. Ada yang full charge dan ada yang sudah low. Oke, selain itu ada satu lagi, di bagian case ini juga kita diberi kejutan lagi guys. Jadi ada tambahan-tambahan lagi bagian case ini. Oke, gimana nih?
Di bagian atas ini teman-teman bisa lihat ada bagian untuk memasang micro SD guys. Jadi keren banget. Kita nggak perlu beli-beli lagi case kayak gini. Yep. Case kayak gini buat nyimpan memori SD, memori micro kita. Jadi kita tinggal masukin aja memorinya ke dalam sini guys. Contohnya kayak gini. Nah, kayak gini. Sorry, sampel memorinya memori jadul ya, karena memorinya lagi dipakai. Oke, jadi sangat simpel sekali. Case ini sangat berguna sekali untuk menunjukkan kondisi baterai dan juga untuk menyimpan micro SD kita guys. Oke guys, jadi seperti itu aja video kita kali ini. Semoga video kita kali ini bisa membantu teman-teman dalam solving permasalahan dari charging kit ini. Mungkin ada yang udah mau beli tapi ragu gara-gara ngeliat banyak video di YouTube yang mengatakan kalau produk ini bermasalah. Ternyata itu salah. Kita perlu mencari spek yang cocok, yang sesuai dengan adapter dan juga docknya. Jadi teman-teman wajib membaca bagian input dan juga output yang ada di adapter kita dan juga di docknya guys. So seperti itu aja untuk kalian yang sudah menonton video ini. Terima kasih banyak. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, share, dan juga di subscribe tentunya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you.